Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi muallif wa musannif kitab takrib al-imam al-qadhi al-alim al-alamah al-faqih Abi Suja Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab takrib, mungkin kang hadir khususnya mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niat di hati masing-masing, niat insun golek ilmu lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah kepanggih malih ketemu lagi dalam tempat dan waktu yang sama. Mugi-mugi kita sedaya diparingi kesehatan untuk tetap istiqomah nggih ngaji. Nah niki kula wingi lali tutuk endi kula ngoten. Untung direkam. Jadi kula ningali YouTube terakhir adalah tentang duduk napa? Duduk tawarruk kali duduk napa? Iftiras nggih. Nggih pundi niki. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14-15. Wa hayatuha khamsata asyara khoslatin, dan sunnah-sunnah hayat dalam sholat ada 15 perkara. Yang terakhir kemarin bahas tentang al-jalasati wa tawarruqu fil jalsatil akhirah. Sekarang sunnah yang ke-15 yaitu wa taslimatus tsaniyah, dan salam yang kedua. Okay. Jadi hukum salam yang kedua. Panjenengan salam pertama assalamualaikum warahmatullah itu wajib. Salam kedua hukumnya sunnah. Nah, napa kok ngoten? Sebab seluruh ulama sepakat ketika melihat sahabat melihat kanjeng Nabi salat, ketika para tabi'in sinau ngaji ten para sahabat sampai sanad keilmuan sampai kitab niku sepakat bahwa salam itu adalah penutup salat, nggih, penutup salat. Miftahus sholati tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha as-salam. Jadi kunci sholat adalah bersuci, haramnya sholat dimulai dari takbir, dan halalnya sholat atau penutup sholat adalah salam. Nah, para hadirin rahimakumullah, 4 mazhab sepakat salam itu adalah penutup sholat. Tetapi 4 mazhab juga berbeda pendapat. Apakah salam pertama itu rukun? Apakah salam kedua itu sunnah? Pertama kalau bahas mazhab Hanafi, biar kita paham perbedaan nggih. Mazhab Hanafi itu salam tidak termasuk dari rukun sholat. Paham ya? Mazhab Hanafi itu salam, baik salam yang pertama maupun salam yang kedua bukan rukunnya sholat. Sebab mazhab Hanafi rukun sholat ada pinten? Tasih eling. Ada 6 mawon. Apa 6 itu? Yaitu takbiratul ihram, qiyam berdiri, ruku, kemudian sujud, kemudian duduk tasyahud akhir. Ikut tok rukune mazhab Hanafi. Jadi di dalam mazhab Hanafi itu ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan salam itu bukan fardu tetapi wajib.
Yang kedua dari mazhab Hanafi ada yang mengatakan salam pertama itu sunnah bukan fardu. Pun niki wonten keterangan para ulama Hanafi, Pak. Termasuk sing nerangaken ulama Hanafi Al-Imam Ibnu Ilham Al-Hanafi, wonten keterangan Imam Al-Haskafi Al-Hanafi, wonten keterangan Imam Al-Kasani Al-Hanafi dan seterusnya. Bon nggih, paham nggih? Mazhab Hanafi salam bukan bagian rukunnya salat. Ya. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, nggih, dan ulama-ulama mazhab Maliki menerangkan, Pak. Salah satunya keterangan dari ulama Maliki yang bernama Imam Ibnu Juzai Al-Maliki niku dawuh, di dalam mazhab Maliki salam yang pertama itu wajib karena masuk rukunnya sholat. Sedangkan salam yang kedua menurut mazhab Maliki itu hukumnya mubah, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Sehingga panjenengan ketika melihat orang sholat ketika salam terakhir gak noleh atau gak salam husnudzon, mungkin ikut pendapat mazhab Hanafi atau mazhab Maliki. Nggih, kok satu karan. Loh, iku imamnya kok gak salam kedua. Bagaimana kita? Nah, Syekh Nawawi sanjang ngeten. Kalau memang ada imam yang memakai pendapat salam pertama adalah wajib, salam kedua adalah sunnah atau mubah dan tidak dibaca, maka reaksi makmum dua. Satu, ketika imam salam pertama saja, maka makmum tetap membaca salam yang kedua. Wa yutimmu salamihi, menyempurnakan salamnya. Paham? Kalau imamnya dua kali salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka makmum dianjurkan, dianjurkan menunggu salam kedua imam, kemudian juga salam dua kali. Paham nggih? Niki adalah ulama mazhab Syafi'i. Wis padha enake, gak usah tukaran. Napa sah mawon nggih, menurut imam-imam kita sah. Kemudian mazhab Syafi'i terus pundi? Mazhab Syafi'i masyhur, jumhur ulama Syafi'i salam pertama salat hukumnya fardu atau rukun, wajib dilakukan, dan salam kedua hukumnya Kalau baleni, kita ini adalah penganut dari mazhab Syafi'i. Hukumnya bagaimana? Salam yang pertama hukumnya adalah wajib dilakukan karena bagian dari rukunnya sholat. Salam yang kedua hukumnya paham nggih? Jadi ono makmum imam atau samat ijana sembahyang gak noleh ngiri utawa gak salam kedua tetap sah menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Paham nggih? Wis enak ngeten, Pak. Utawa ngeten. Salam pertama pawanter, assalamualaikum warahmatullah. Ya, salam kedua pelan hampir gak krungu. Sampai mamang iki imame piye? Ya, tahu ngaji. Ya kan? Tetap makmum salam yang kedua. Wis. Itu Pak, nggih. Niku mazhab Syafi'i. Keterangan niki hampir semua ulama Syafi'i sami. Termasuk di dalam kitab Muhnil Muhtad Syarhul Minhaj karangannya Imam Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah sing wafat tahun 1569 Masehi di Kairo. Juga yang masyhur ulama kontemporer Syekh Imam Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Azhari Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1860 Masehi dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri, rektor Al-Azhar yang ke-19 dawuh sami ngoten. Mazhab Syafi'i jumhur mengatakan salam pertama hukumnya wajib sebab bagian dari rukun, salam kedua hukumnya Tetapi ulama-ulama kita Pak, guru-guru kita sering mendawuhkan walaupun salam kedua hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i dianjurkan tetap wayutimmu
menyempurnakan mengucapkan salam yang kedua. Niki. Nah, napa kok ngoten rahasia wonten mangke kula sampaiaken lek nututi waktune. Apa kok dianjurkan walaupun sunnah salam kedua, tapi imam-imam kita, guru-guru kita dari Syafi'iyah menganjurkan tetap membaca salam yang kedua. Cek yakin sampean apa salam kedua wonten rahasia mangke nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana apakah sah ketika penganut mazhab Syafi'i kita misalnya itu hanya salam satu saja? Ya, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi mpun. Balik balik nok hukum asal mazhab Syafi'i bahwa yang wajib cuma salam yang cuma dia meninggalkan keutamaan, meninggalkan afdholiyah, atau kata Syekh Nawawi meninggalkan wakana tarakan li sunnah, dia meninggalkan sunnah. Tapi sah. Cuma masalahnya ketika sampeyan melakukan satu kali salam dalam sholat, bagaimana? Apakah dengan menoleh atau tidak untuk satu salam? Nah, ini perlu ilmu ini. Lek dua kali salam sunnah salam noleh nganan ya, nolehnya loh ya, kemudian sunnah noleh ngiwo. Bagaimana kalau salam toh apakah noleh juga? Lah niki perlu dipahami. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1227 Masehi di Nawasuriyah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan, jikalau penganut mazhab Syafi'i cuma mengambil satu kali salam, maka tidak usah menoleh ke kanan. Contoh, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya wajahnya mustaqbilal kiblah. Paham nggih? Nah, loh, napa nate jagani sampai nek ngiwo kenger. Jadi dua ilmu nih, Pak. Assalamualaikum iso, ngiri gak iso kenger. Wah, gak usah salam yang pertama saja boleh dan sah. Loh, jagani Pak nggih. Umpama kayak di perban mari tiba misalnya, lo on duwe ilmu tau ngaji, salam pertama menghadap ke kiblat, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham nggih? Nah, wis. Niku mazhab Syafi'i. Jadi menurut Imam Maliki berbeda dengan mazhab Syafi'i, Pak. Kalau Maliki sunnah wajib salam yang pertama, mubah salam yang kedua. Itu berlaku hanya untuk imam dan munfarid. Hanya untuk imam dan sholat sendirian. Tetapi di dalam makmum menurut mazhab Maliki, makmumnya salam 3 kali. Sampai paham niki, cek gak geger ngoten lho, Pak. Napa? Assalamualaikum warahmatullahi sami nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngadep menghadap kiblat ya, menjawab salamnya imam. Baik dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi atau alaikumussalam. Mazhab Mali paham ya? Jadi ana wong assalamualaikum noleh ngadep mengarep waalaikumsalam warahmatullah. Sing gak tau ngaji, wah aliran listrik. Lho, mazhab Maliki ya semerup panjenengan nggih. Lho, nyun sewu Pak, lek gak tau ngaji fikih niku bingung. Bedakno ndi Maliki nggih, ndi Syafi'i, ndi Hambali, ndi Hanafi, ngoten. Nah, kemudian Imam Nawawi juga mengatakan, siapa yang dari mazhab Maliki penganut kami ya, yang hanya menggunakan satu kali salam dalam sholat, sah hukumnya. Sah hukumnya. Nggih. Jenengan misalnya sholat tiap hari 2 salam 1 salam, Pak, Bu. 2 salam, nggih. Nah, mengapa begitu? Sebab sanad keilmuan yang sampai kepada Imam Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain Asy-Syafi'i rahimahullah, gurunya Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, menghimbau kepada penganut dari mazhab Syafi'i tetap untuk memakai 2 kali salam di dalam sholatnya.
Kemudian dikuatkan oleh pendapat Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dianjurkan 2 kali salam. Dikuatkan oleh Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1122 Masehi juga menguatkan dianjurkan untuk Syafi'iyah 2 kali salam. Paham ya? Wis. Walaupun 1 kali salam wajib dan sah, tetap para ulama-ulama kita, guru-guru kita itu menghimbau, menganjurkan untuk 2 kali salam. Kata beliau, inilah amalan salam dari ulama-ulama salaf dan para sahabat Kanjeng Nabi. Ini Marhadi rahimakumullah, ya. Bagaimana hukumnya 1 kali salam? Tetap nggih sah, tapi kurang afdal. Sebab apa? Meninggalkan sunnah. Tapi boleh, Pak. Mengapa boleh? Sebab ada hadis sahih riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Beliau mengatakan, ya summa yusallim taslimatan wahidatan, bahwa pernah bersolat dengan Nabi, ya, yusallimu, Nabi itu mengucapkan salam taslimatan wahidatan, dengan salam 1 kali, summa assalamualaikum, kemudian mengucap assalamualaikum. Berarti inilah dasar dari ulama Syafi'i yang membolehkan sah dan cukup ketika orang 1 kali salam. Ya, ada ulama yang mengatakan begini, Pak, sebagian cukup 1 kali salam untuk sholat wajib, tapi tidak cukup untuk sholat sunnah. Nah, untuk nengai perbedaan tentang sunnahnya salam kedua ini, maka para ulama Syafi'iyah jumhur mengatakan lebih baik al-ikhtiyat fis shalah, hati-hati dalam sholat, tetap dianjurkan untuk 2 kali salam, baik sebagai imam, sebagai makmum, atau sholat sendirian. Pun paham nggih? Sampai misalnya sebagai ijen misalnya, ya, tak nyoba sekali salam ijen misalnya nggih, assalamualaikum, yakin gak srek? Mboten gak sah, gak srek, Pak, gak biasa. Gak biasa nggih, gak biasa. Nggih. Nggih. Lah, jadi kalau 1 kali salam sah, tetapi kata Imam Nawawi mengatakan wakana tarkan li sunnah, itu adalah meninggalkan sunnah. Menurut Syekh Nawawi, jadi ada 2 Nawawi, Pak. Imam Nawawi abad 12, Syekh Nawawi abad 18. Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatul Zain mengatakan boleh dan sah 1 kali salam, tetapi dia kurang afdol. Sebab apa? Karena khilaful mathalub, dia itu meninggalkan apa yang menjadi keridhaan Gusti Allah. Niki baru hadir rahimakumullah. Saniki bagaimana orang noleh assalamualaikum, mangke kula praktekkan caranya Hambali noleh ketika dengan salam, caranya Syafi'i dengan salam, Maliki dengan salam, biar paham cara-cara menoleh berbeda. Nah, hukum dulu, Pak, Bu. Napa hukumnya menoleh dalam sholat ketika salam? Ya, hampir semua mazhab itu mengatakan sun. Orang yang enggak noleh ketika salam batal napa sah? Sah, sebab noleh hukumnya sunnah muakkad, bukan sunnah abad. Gak dilakoni tidak apa-apa. Nggih, tapi gak oleh sunnah. Itu hukumnya adalah sunnah. Tetapi ada perbedaan pendapat, Pak. Ngeten. Hukum menoleh kanan ke oleh kiri ketika salam memang sunnah. Tetapi perbedaannya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ya, mazhab Hanafi walaupun bukan rukun sholat salam, tetapi ketika menoleh salam dua-duanya sunnah. Mazhab Maliki yang sunnah adalah pada menoleh salam yang pertama, belakangan. Mazhab Syafi'i itu apa? Menoleh kanan kiri hukumnya sunnah. Mazhab Hambali itu berbeda pendapat. Kalau Syafi'i salam pertama hukumnya salam kedua hukumnya
mazhab Hambali itu salam pertama, salamnya lagi assalamualaikum itu wajib, salam kedua itu wajib. Itu bedanya. Paham ya? Jadi mazhab Hambali salam pertama itu wajib, salam kedua juga wajib. Sehingga bagi pengikut Hambali ketika tidak membaca salam kedua dalam sholatnya, maka sholatnya harus diulangi sebab batal, tidak melakukan kewajiban sholat. Nah ini beda nih Pak. Beda nih. Nah, warahmatullahi rahimakumullah. Setelah misalnya penginginan sampean pengikut Syafi'i nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taut. Napa niku? Ngentut. Salate, Pak. Wudunya, Pak. Tetapi sah, Pak. Mengapa sah? Sebab sudah sempurna selesai mengucapkan salam. Walaupun assalamualaikum. Assalamualaikum taut. Kati ngomong warahmatullah gak nutut. Oke. Tapi assalamualaikum sepakat 4 mazhab mengatakan terpendek bacaan salam dalam salat adalah assalamu alaikum. Sah. Tapi tidak afdal, tidak sunnah. Nggih. Nah, ngoten assalamualaikum tut. Oh, tapi kumbe mari baru ngentut sah. Sebab sudah menyelesaikan salam yang terakhir dari rukunnya sholat. Salam kedua gimana? Tidak usah dilakukan. Wong wis batal wudunya. Ngoten nggih. Itu. Jadi sampai enggak usah mamang, kecuali sampeyan pengikut mazhab Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi taut. Ngentut. Salam kiri. Assalamualaikum. Yo gasa. Sebab mazhab Hambali, saya ulangi, kedua salam sholat itu hukumnya wajib. Nah, paham ya? Nah pun ya. Niku tentang hukum salam dan menoleh ya. Salam dan menoleh. Kemudian ya, jumhurul ulama, jumhurul fuqaha, hampir mayoritas ulama fuqaha itu mengatakan begitu, tergantung dari hukum salamnya, ngoten, Pak. Pengikut Syafi'i salam kedua sunnah, sebelum salam kedua ngentut tetap sah. Mazhab Hambali ya, salam pertama ngentut ya, batal wudunya. Karena wajib salam kedua maka tidak sah salatnya. Ngoten mawon, mengikuti dari hukum asal pendapat yang mazhab yang diikuti. Wis. Iki paham nggih? Sementing paham. Nah, kemudian bagaimana, mengapa ada salam kedua, salam pertama kok beda pendapat ulama? Nah, banyak ulama salaf dan ulama khalaf yang menerangkan. Salah satunya adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 1373 Masehi. Niku mengatakan ngeten dalam kitab Fathul Barinya. Mengapa ada perselisihan satu salam dua salam yang wajib atau sunnah atau mubah? Sebab guru-guru kita gitu, Ibnu Rajab, guru-guru kita itu ada yang 2 kali salam, ada 1 kali salam. Gurunya tabi'in, para sahabat juga sama, ada yang 2 kali salam, ada 1 kali salam. Kadang-kadang 2 salam, kadang-kadang 1 kali salam. Tetapi ulama Syafi'i menegaskan, guru-guru kita tetap kita dianjurkan untuk menyempurnakan sholat kita dengan 2 salam di dalam sholat. Niku cerita mawon. Nah, menoleh apa ukurannya, Pak? Apakah wajah tok? Apa saawake? Sampai tinggalin nanti yang noleh saawake. Kata orang joget, nyun saya belum nggih. Assalamualaikum. Assalam. Nggih. Ada. Terus pundi kok. Ukurannya menurut guru-guru kita ngeten, Pak. Lek salam itu didahului badan bergerak, pada salam penutup sholat dan belum berakhir gerak badan dulu, tetap sah sholatnya tapi makruh. Karena badan bergerak dulu kan. Nah, wis katan mawon. Menoleh ketika salam itu ukurannya 2.
kata ulama madzhab. Niki keterangan dari para ulama, dari Syekh Al-Bajuri juga ada dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Ukuran menoleh ketika salam di dalam mazhab Syafi'i adalah wajah. Wajah. Dalam mazhab Syafi'i itu sesuai keterangan guru kita, Pak. Salamnya Syafi'i ngeten, Assalamualaikum. Nah, ketika warahmatullah baru noleh warahmatullah bersama dengan ma'a akhir salam, bersama dengan akhirnya salam. Sama yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Mazhab Hambali dua pendapat. Pak. Assalamualaikum, assalam sudah noleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ini mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, assalam, salam dulu diucapkan, ketika warahmatullah baru bergerak ke kanan. Juga sama dengan yang kiri. Paham nggih? Nah, ini model dari kemudian ketika ada orang salam dulu, gerak badan dulu, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terus pun di hukumnya tetap sah, tetapi makruh di dalam mazhab Syafi'i. Bun. Ukuran menoleh di mana? Kelihatan pipi. Assalamualaikum warahmatullah. Pipinya kelihatan. Ini ukurannya. Kalau guru kita mengatakan guru kita mengatakan seolah-olah kita melihat ujung apa niki? Ujung Jawa apa niki? Pundak. Niku hanya untuk hati-hati, Pak. Sebab lek gak ndelok ujung pundak, pipi enggak kelihatan yang di belakang, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi. Lek sampean ndelok ujung napa pundak, pasti ketok pipine teko mburi. Coba, Assalamualaikum warahmatullahi. Ngeten tok nggih? Ketok kene tok. Tapi lek ini yang jadi ukuran, Assalamualaikum warahmatullahi, pasti ketok pipine. Niku ukurane ngoten tok. Loh, lek gak sampe ngoten, mboten napa-napa, sing sunah nolehe. Ukuran pipi hanya untuk sunnah yang lain, karena Nabi melakukan pipinya sampai kelihatan dari belakang. Niki, nggih. Nah, menoleh saya katakan lagi sunnah, nggih. Sunnah. Niki para hadirin rahimakumullah. Ada juga keterangan tentang mazhab Syafi'i, terutama ketika kita ngaji kitab Bidayatul Hidayah nggih. Kali kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali rahimahullah yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran. Beliau mengatakan sunnahnya lagi adalah ketika kita salam yang pertama itu niat keluar dari sholat, dan yang kedua niat salam kepada yang sebelah kanan. Tapi apakah harus dilakukan? Tidak. Sebab guru-guru kita mengatakan itu tidak wajib. Tidak wajib. Karena salam pertama itu sudah penanda akhir dari sholat. Otomatis sudah keluar sholat. Karena sudah berakhir rukun-rukunnya. Bagaimana kalau salam diniati keluar sholat dan menyalami orang-orang di sebelah kanan kirinya dalam hati saja? Perasaan kita adalah keluar Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Menyalami sebelah kanan Assalamualaikum warahmatullah. Kata Syekh Nawawi, ketika salam kita menoleh itu mengucapkan salam kepada orang-orang sekitar kita, ucapkan salam kepada orang-orang mukmin, baik kalangan manusia maupun kalangan jin. Wonten keterangan ngoten. Berarti ulama kita mengatakan di balik itu kan, yang sholat jamaah berarti enggak menungso tok, bangsa jin sing mukmin ya ikut Nah, ini sing ngomong sinten? Sing ngomong Imam Al-Ghazali rahimahullah. Niku. Bahkan ada terangnya dari Imam Nawawi dan kita Al-Majmu'. Salam yang kita sampaikan dalam sholat itu menyalami sinten? Orang-orang mukmin yang sholat. Yang kedua juga menyalami malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah.
Sinten hafadzah niku? Salah satu keterangannya saya ambil dari keterangan Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, saya mengutip pendapat ini dikutip oleh Imam At-Tantawi rahimahullah, ya, mengatakan dalam kitab Afidatul Arifin, beliau mengatakan malaikat hafadzah sinten, yaitu malaikat yang kena shift kerja lho, Pak. Nggih, shift 1, shift 2, shift pagi, shift sore, subuh sampai asar. Ganti shift 2, asar sampai subuh. Ini 4 orang kata Ibnu Katsir malaikatnya. 4 orang di mana? Yang satu sebelah kanan, sebelah kiri, ikut membantu mencatat amal-amal baik dan buruk kita. Yang 2 di belakang dan depan kita untuk menjaga kita. Itu malaikat hafadzah. Berarti di balik itu ada keterangan kalau orang sholat, hafadzah juga ikut sholat. Ada keterangan ngoten, nggih, keterangan Ibnu Katsir. Sinten Ibnu Katsir niki mosok ngono keterangane. Lek gak percaya, Ibnu Katsir ini adalah salah satu murid dari sinten? Dari Ibnu Taimiyah. Sak guru kali Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Cuma mazhab Syafi'i, Ibnu Qayyim mazhab Hambali, ikut Ibnu Taimiyah. Ngomong ngoten, Pak. Hafadzah 4 orang. Kanan, kiri, depan, belakang. Itu hafadzah. Kemudian ketika setelah shift, catatan kita, absen kita, ya, finger kita diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah. Itu malaikat hafadzah. Wallahu a'lam. Soalnya gak ketok moto ngoten, Pak. Wis percaya mawon ulama-ulama sing alim-alim. Niki para hadirin rahimakumullah, terus pun di redaksi salam, ya, redaksi salam, ya. 4 mazhab sepakat, Pak. Redaksi paling pendek dalam sholat adalah assalamu alaikum, cekap. Lah sampean tarawih ping cepet. Ping cepet lho nggih. Assalamualaikum pun. Lah kepengin cepet, tapi gak nguruki, Pak. Iki standar minimal dari salam. Lho nggih, Imam Nawawi nggih ngoten nang kitab Al-Majmu', Ibnu Qudamah Al-Hambali nggih ngoten nang kitab Al-Mughni. Ngoten sami pendapatnya. Yang minimal salam dalam salat adalah bacaan assalamu alaikum. Cuma yang salah ngeten enggak keterangane? Sampai lek salam, walaupun mengucap atau menulis sering keliru. Kenapa keliru? Kalau orang mengatakan assalamu alaikum, di situ ada kalimat assalam, nggih. Nggih, Bu. Assalam. Niku nggih termasuk namane Gusti Allah, asma'i Gusti Allah. Yang kedua, kalau kita lihat sisi nahwiyahnya, lughatul arabiyahnya, kalau kita menggunakan assalam berarti ada alif lam ta'rif sing namanya isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat apa? Kullu ismin. Jadi setiap isim, setiap nama apa? Yadullu ala mubayyanin. Iku lek ngaji jurumiyah. Jadi nama yang menunjukkan tertentu atau khusus. Assalam ada al nggih. Assalam. Ya, kalau enggak isim ma'rifat, isim nakirah enggak pakai al, salamun pakai tanwin. Iki lek nahwu nggih. Nah, lek sampeyan disalami wong assalamu alaikum, maka jenengan menjawab sama wa alaikumus salam. Ngoten Pak sing bener. Nggih. Nulis sami assalamualaikum, jawab waalaikummus salam. Salami Allah dan kita juga sama. Salami Allah dan panjenengan. Ngoten jawabe. Isim ma'rifat dibalas isim ma'rifat. Fahayyu biaksana ya minha au rudduha, maka balaslah salam itu dengan lebih baik atau sepadannya. Allah pun dawuh ngoten nggih. Assalamualaikum. Ada contoh Pak Tasor ketemu kula,
salam assalamualaikum pun sae pun. Tapi Allah dewo fahayyu bi ahsana, maka balaslah salam penghormatan dengan lebih baik. Aurudduha atau sepatian tak tambahi waalaikumsalam warahmatullah pun lebih baik. Oleh pahala perintah Gusti Allah, oleh pahala sunnah Kanjeng Nabi. Sebab ono hadis ngeten Pak, hadis dari sahabat Imran bin Husain bin Khalal Al-Khuzai Al-Basri kalau nggak salah, beliau wafat tahun 735 Masehi. Sahabat Imran bin Husain ketika bersama Kanjeng Nabi ngumpul-ngumpul, ada orang datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa jawab Nabi? Dia dapat 10 kebaikan. Wonten malih sing dugi assalamualaikum warahmatullah. Ngono nggih. Nabi jawab, dawuh, oh wong iku oleh 20 kebaikan. Dugi malih yang orang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab, kemudian dawuh yang ketiga dapat 30 kebaikan. Ngoten Pak. Jadi tingkatan salam niki ono pahalai dewe. Jadi eman walaupun jenengan salami wong assalamualaikum, jenengan jawab lebih baik lagi ya faksana fahayu faksana minha aurutuha. Ngoten. Waalaikumsalam warahmatullah tambahi wabarakatuh. Ngeten. Niki salam yang lengkap. Paham ya? Niku lek jawab salam, nggih. Jawab salam. Jawab salam, mengucapkan salam, jumhur ulama mengatakan di luar sholat le, di luar sholat. Mengucapkan salam, mendahului salam, memulai salam hukumnya jawab salam hukumnya jenengan lek sisalami wong ya, assalamualaikum gak dijawab mboten lorati. Karena ada hadis mengatakan siapa yang salamnya tidak dijawab oleh seseorang, maka malaikat yang menjawab salam sama oleh salami malaikat. Ngoten. Nah, niki keterangan sinten keterangana. Balik ten sahabat wau. Sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an ten Basrah nggih, termasuk sangkatan kali Imam Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalih sahabat Abu Bakr As-Saqafi radhiyallahu an. Ya. Sahabat Imran bin Husain ini sebelum meninggal dunia, nggih. Niki wonten kitab Al-Hair Sahabah nggih. Niku mengatakan kalau saya wafat meninggal, tolong sembelih sapi atau onta atau ternak lain untuk jamuan makan mendoakan saya. Sinten? Sahabat Imran bin Husain dalam kitab Al-Hayatus Sahabah. Nggih, paham nggih? Wonten terangan ngoten, Pak. Sahabat Kanjeng Nabi. Berarti wong mangan-mangan ketika tahlilan atau syukuran ndongakno wong mangan-mangan, sahabat Kanjeng Nabi sudah berpesan kalau saya meninggal atau keluar dari pemakaman saya, maka sembelihlah ternak untuk jamuan makan. Catat, sahabat Imran bin Husain Al-Khuzai Al-Basri sing wafat tahun 735 Masehi. Kocok mamang sing jamuan makan. Tuh sahabat Kanjeng Nabi sing ngongkon niku nggih. Balik-balik kan salam nggih. Nah, salam niku ada tingkatan. Terus yang kedua, ketika Nabi Adam diciptakan Allah, Pak. Nggih, Nabi Adam diciptakan Allah. Nabi Adam disuruh Allah ucapkan salam ke malaikat. Nabi Adam mengucap salam, assalamualaikum, ngoten tok. Jawabane malaikat napa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah dawuh Nabi Adam, ya Adam, iku salamnya malaikat niku wau tidak hanya untuk dirimu, juga untuk umatmu atau anak cucumu. Berarti salam ini adalah tradisi yang paling lama. Ketika Adam baru diciptakan sampai sekarang menjadi sunnah kita, ciri dari Islam ya, pergaulan
sosial. Saling mengucapkan salam. Afsus salam, sebarkan salam. Ngoten. Pun engko ditambah Nabi Adam bareng. Jadi sing paling apik ngoten, assalamualaikum dijawab lebih sempurna nggih. Faksana minha waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ngoten. Pun nggih. Sakniki cara salam terus pundi? 5 tata cara salam. Ikutan ulama Syafi'i ngoten. Ada 5 tata cara salam dalam sholat. Ya. Ini adalah merupakan kesimpulan dari para ulama, ya. Kesimpulan dari para ulama fikih. Dalam hadis Kanjeng Nabi disimpulkan ada 5 bentuk redaksi salam Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah sumbernya dari kitab Al-Musannaf karangannya Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah yang wafat tahun 826 Masehi di Yaman. Beliau mengatakan Nabi ketika salam itu memakai kata wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertama ke kanan. Salam kedua juga sama, memakai wabarakatuh. Loh, pertama nggih. Yang kedua apa? Salam ke kanan itu redaksinya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua noleh kiwa, assalamualaikum warahmatullah, tidak pakai wabarakatuh. Nah, ya. Model ketiga apa? Ketika noleh kanan assalamualaikum warahmatullah, noleh kiri assalamualaikum warahmatullah. Model yang ketiga. Dan model inilah yang dipilih oleh jumhurul ulama Syafi'i, ya. Tidak usah ditambah wabarakatuh, tetapi kalau sampai kadung wabarakatuh tetap tidak membatalkan sholat, tidak apa-apa. Cuma ulama Syafi'i mengambil pendapat cukup salam sampai warahmatullah. Model keempat, noleh kanan assalamualaikum warahmatullah, noleh kiri assalamualaikum. Model kelima assalamualaikum. Mimpun satu kali assalamualaikum. Nah, 5 model ini itu diperbolehkan. Cuma ulama Syafi'i termasuk pendapat Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Al-Baghawi, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Haramain, Al-Juwaini dan seterusnya itu mengatakan kita ashabuna, sahabat-sahabat kami mazhab Syafi'i lebih mengambil pendapat assalamualaikum warahmatullah. Paham ya? Nah, teringatkan. Terakhir cara menoleh. Wow, kalau baleni Imam Syafi'i diterangkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ngeten. Nggih. Saya mengambil pendapat dari kitab At-Tadhib fi Fiqh Syafi'i karangannya Imam Al-Baghawi yang wafat tahun 1122 Masehi mengatakan, ya batati'us salam mustaqbal qiblah. Mulailah salam menghadap kiblat. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Ini sunnah lagi, keterangan sanad kita lagi dan sampai Imam Al-Baghawi, ya. Kemudian wayutimuhu multafitan, dan sempurnakan dengan menoleh, ya, bihaitsu yakunu tamamu salamihi ma'akhiri iltifat. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullah. Mata Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullah. Paham nggih? Nah, ini cara kitab At-Tadhib fi Fiqh Syafi'i karangannya Imam Al-Baghawi dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Hambali terakhir mulai salam pertama sampai terakhir sudah bergerak, nggih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Madzhab hamba
lali. Pun nggih, paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.